Ya, salam Pancasila. Kita jumpa lagi di Teropong Politik. Meneropong hiruk pikuk isu-isu politik dan masalah-masalah sosial dari sepi dan gelapnya suasana desa. Beda pilihan itu wajar. Beda persepsi dan pikiran itu manusiawi. Dan beda kepentingan itu alamiah. Ya, kawan-kawan Teropol, saat ini kita akan mencoba untuk kembali meneropong tentang peristiwa dipermalukannya keluarga Jokowi di sidang MPR RI dengan agenda pelantikan presiden dan wakil presiden. Benarkah bahwa uh, Jokowi bersama keluarganya dipermalukan di sidang MPR RI karena telah mengkhianati PDIP? Kita lihat. Nah, uh, Jokowi bersama dengan keluarganya dipermalukan di mata dunia, bukan cuma di mata masyarakat Indonesia, tapi juga dipermalukan di mata dunia oleh karena dia mendapatkan respon yang negatif ya dari sebagian, mungkin tidak semua, sebagian dari hadirin yang hadir di sidang parlemen dengan agenda pelantikan presiden dan wakil presiden. Pada saat sidang tersebut belum dimulai, lalu kemudian beberapa tokoh ditampilkan oleh kamera di layar besar yang terpampang di dalam ruangan gedung MPR RI. Lalu ketika nama wajah keluarga Jokowi, yaitu Kaisang, Bobi dan Kahiyang, kemudian ada tepuk tangan dan sorakan terhadap mereka. Lalu kemudian sontak saja wajah Bobi yang pada saat itu berubah menjadi sangat serius dan rautnya kemudian berubah ya dari sumeringah kemudian kelihatan menjadi tegang. Demikian juga dengan Kahiyang, bahkan dari bibir Kahiyang sepertinya ada kata-kata yang mengatakan sepertinya apaan sih gitu ya. Sementara Kaisang ya menanggapinya dengan senyum-senyum ya seperti biasanya. Nah, apa yang terjadi ini kemudian ramai diperbincangkan oleh publik. Lalu kemudian seorang politisi dari Gerindra yaitu Habibur Rahman mengatakan bahwa ia tahu dari mana suara itu. Menurut Habibur Rahman bahwa suara itu datang dari anggota parlemen yang berseberangan secara politik dengan Jokowi. Dan kita tahu bahwa yang berseberangan dengan Jokowi itu adalah anggota parlemen dari PDIP secara khusus ya. Jadi di dalam ruangan ya ada sekitar 110 anggota parlemen terpilih yang mewakili PDIP di Senayan, sekaligus menjadikannya sebagai partai pemenang di perolehan suara di legislatif beberapa waktu yang lalu. Nah, kalau kita melihat peristiwa ini menunjukkan bahwa apa yang terjadi terhadap Jokowi bersama dengan keluarganya merupakan dampak dari pengkhianatan yang dilakukan terhadap PDIP, sehingga pada akhirnya Jokowi harus dipermalukan di tengah-tengah sidang yang sangat sakral dan disorot oleh mata dunia. Jadi bukan cuma rakyat Indonesia yang menyorot, tetapi juga mata dunia. Nah, itu artinya bahwa apa yang terjadi ini menunjukkan bahwa pertentangan itu memang selalu ada konsekuensi. Ya, jadi selalu ada konsekuensi, beda pilihan, beda pendapat itu selalu ada konsekuensi. Nah, setiap orang yang harus berani menerima setiap konsekuensi yang dialaminya atau pilihan-pilihan yang dialaminya. Jadi pilihan Jokowi untuk
keluar dari PDIP lalu kemudian berseberangan dengan partai yang membesarkannya selama ini, mengakibatkan dia kemudian mengakhiri jabatannya dengan tidak soft landing, melainkan dipermalukan di mata dunia. Nah, apa yang terjadi ini kita berharap bahwa tidak terjadi lagi terhadap presiden-presiden selanjutnya, sehingga tidak lagi terjadi hal-hal yang kita tidak harapkan seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu di gedung parlemen. Tapi ini juga menjadi pelajaran berharga bagi politisi-politisi di negeri ini, bahwa seseorang yang menjadi politisi ya penting untuk memiliki integritas yang sungguh-sungguh, bagaimana kemudian komitmen terhadap partainya atau komitmen terhadap apa yang sedang diputuskan oleh partainya. Karena itu menurut saya apa yang dialami oleh Presiden Jokowi ini adalah sebuah konsekuensi dari pilihan yang diperolehnya, dan dia harus menanggung, ya dia harus bersedia menanggung apa yang sedang terjadi, ya termasuk terhadap Gibran yang menjadi wakil presiden saat ini. Kalaupun ya dia tidak mendapatkan dukungan yang maksimal dari partai-partai yang ada, terutama partai yang membesarkannya bersama dengan keluarganya, dia harus menerima itu sebagai konsekuensi dari pilihan-pilihan politiknya. Dan kita sebagai rakyat Indonesia semakin dewasa di dalam menjalani politik-politik yang diperankan oleh para aktor. Ya, kita perlu melihat secara bijak apa yang terjadi, dan kita juga terus ya harus memberikan pandangan-pandangan kritis. Ya, karena itu channel ini dibuat untuk memberikan pandangan-pandangan kritis. Ya, silakan kawan-kawan yang berinteraksi dengan channel ini kritis-kritisnya, karena perbedaan pendapat itu adalah sesuatu yang wajar. Beda pilihan, beda persepsi itu alamiah dan kita harus menghargai, karena bukan cuma di dalam budaya kita bineka, bukan cuma di dalam bahasa kita bineka, tetapi kita juga bineka di dalam pemikiran-pemikiran. Jadi setajam-tajamnya pemikiran, bahkan mungkin ya dalam tanda kutip disampaikan dengan cara-cara yang keras, ya bagi saya itu wajar, sesuatu yang wajar-wajar saja. Karena itu silakan komentar di channel ini, dan kita berharap ya tetap semangatnya untuk NKRI, semangatnya untuk kepentingan bersama. Semoga apa yang dialami oleh para pemimpin-pemimpin kita menjadi pelajaran berharga bagi kita, bahwa seorang pemimpin itu perlu satunya kata dan perbuatan, sehingga pada akhirnya dapat mengakhiri jabatan-jabatan atau kepercayaan yang diberikannya kepadanya dengan baik. Seperti pepatah mengatakan bahwa memiliki 1000 kawan terlalu sedikit, dan satu musuh itu terlalu banyak. Karena itu tetaplah di teropong politik. Salam Pancasila. Terima kasih sudah menonton.